Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Soal PRW. Kita ngaji bareng PRW. Untuk sesi kali ini kita melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 167. Hadirin sekalian, terima kasih Anda yang telah setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji mendatangkan hidayah, mendatangkan petunjuk buat kita semua. Saudara semua, mari kita ikuti. Seperti biasa kita baca dulu ayat yang akan kita bahas ya. Untuk tema kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 167, yaitu tentang iman. Seiman sebagai puncak rindu dengan Al-Qur'an ya. Seperti apa ya nanti akan kita bahas ya pada kajian ini. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab iz tabarru alladzina tubi'u minal ladzina tabau wara'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarru minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Shadaqallahul azim. Saudara semua, sebelum kita lanjutkan kajian bahasa seperti biasa, saya ingin breakdown dulu ya. Untuk khusus pada ayat 164, karena ayatnya cukup panjang, satu ayat ini, kemudian ada kalimat atau pokok bahasan yang mesti kita telaah lebih dalam, lebih teliti ya. Misalnya begini, kalau kita kembali kepada ayatnya, ini inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili dan seterusnya ya, sampai liqaumi yaqilun. Nah, ini ada 4 hampir 5 baris ya. Nah, dalam satu ayat atau dalam satu kalimat ini harus kita pahami mana pokok kalimat, mana predikatnya, mana subjek, mana predikat, atau mana mubtada, mana khobar ya. Nah, kalimat ini adalah kalimat ismiyah ya. Kalimat ismiyah karena diawali dengan isim bukan dengan fiil ya. Kalau diawali dengan fiil kalimat jumlah fi'liyah. Nah, untuk ini kalimat ismiyah berarti ada mubtada dan ada khobar ya. Sehingga nanti ketika memahami maknanya kita harus teliti mana mubtadanya, pokok kalimatnya, mana khobarnya, mana keterangannya ya. Hadirin sekalian, ketika ada inna, nah di sini diawali dengan inna ya. Nah, ketika ada inna, maka kalimat berikutnya itu ada mubtada dan ada khobar, atau istilahnya isim inna dan khobar inna. Mana yang isim inna dan mana yang khobar inna. Nah, ketentuan dalam kaidah bahasa Arab itu yang menjadi isim innanya, yang menjadi pokok kalimatnya, yang menjadi mubtadanya adalah yang mansub, sedangkan khobarnya yang marfu, gitu ya. Tapi kalau nanti khobarnya dalam bentuk sibukul jumlah, ya, itu tergantung nanti situasinya. Kalau dia berdiri sendiri dia marfu, ya. Pada kata ini, ya, ini inna
kalau saya tuliskan ini inna ya, kemudian baris keduanya fi khalqis samawati wal ardi, kemudian waqtilafil laili wan nahari, kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, kemudian wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha, kemudian wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyahi was sahabil musaffir baina samai wal ard, kemudian baru la ayatin liqaumin yaqilun. Nah, hadirin sekalian, ketika kalau dalam satu kalimat tadi kita ingin menelusuri mana mubtada dan mana khobarnya, mana pokok kalimat dan mana keterangannya, dalam kaidah bahasa Arab yang mubtada atau yang pokok kalimat itu harus mansub karena ada inna ya. Nah, di sini yang mansub adalah ayatin ya. Laknya ini huruf taukid ya, lak taukid, kemudian ayatin ini dia mansub ya, dia tanda mansub ya dengan kasroh karena dia menjadi jamak ya. Jadi ayatin liqaumin yaqilun, nah, ini inna la ayatin liqaumin yaqilun ini menjadi mubtada'nya ya atau isim innanya. Kemudian khobarnya ini nanti bertingkat ya. Yang pertama fi khalqis samawati wal ardi, yang kedua fi ikhtilafil laili wan nahari ya, wawunya ini ataf kepada khalqi ya, jadi ikhtilafi ini majrur ya, karena ada fi, ada huruf jar di sini ya, jadi fi khalqi, kemudian fi ikhtilafi, kemudian fil fulqi ya, kemudian fi ma anzalallahu dan seterusnya ya. Jadi ini urutan ya yang mesti kita pahami. Jadi kalimat yang kalau memang kita mau susun sesuai dengan pokok bahasan dan keterangannya, susun dengan subjek dan predikat atau mubtada dan khobar, berarti mubtadanya adalah la ayatin liqaumin yaqilun, kemudian khobarnya fi khalqis samawati wal ardi, kemudian khobar yang kedua fi ikhtilafil laili wan nahari, yang ketiga fil fulqil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, kemudian yang keempat fi ma anzalallahu minas sama'i bima'in ya. Itu ada 4 khobarnya ya. Nah, waw yang ada di sini dia ataf mengikuti dari isim sebelumnya ya. Jadi fi khalqi, kemudian fi ikhtilafi, kemudian fil fulqi, kemudian fi ma anzal ya. Kemudian di sini dari ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, kemudian fa ahya bil ardo ba'da mautiha, kemudian wa batha fiha min kulli dabatin, kemudian wa tasrifir riyahi was sahabil musaffari baina samai wal ard dan seterusnya ya. Itu kira-kira gambaran umumnya dulu ya. Nanti akan kita bahas lagi secara lebih terjadi seperti biasa. Kita mulai dari ayat 164 ya. Inna, kemudian fi khalqis samawati wal ardi. Fi-nya huruf jar, khalqi-nya majrur ya, dari kata khalqin ya. Karena ini khalqi karena mau disambungkan dengan as-samawati wal ardi. Jadi kalau dipisah-pisah berarti fi khalqis samawati wa fi khalqil ardi ya. Karena as-samawati wal ardi itu adalah idhofah terhadap khalqi, maka jadi fi khalqis samawati wal ardi. Jadi khalqis samawati dan khalqil ardi ini idhofah ya. Fi-nya huruf jar, majrurnya kepada khalqi. Nah, kemudian ini inna, tadi seperti saya katakan bahwa inna ini nanti konsekuensinya ada huruf inna, dan ada isim inna dan ada khobar inna, akibat dari adanya huruf inna. Nah, isim innanya harus yang mansub, khobar innanya harus yang marfu. Nah, di sini baru ketemu khobarnya ya, tapi isimnya nanti akan ada di belakang di akhir ayat ini gitu ya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Kemudian lanjutannya tadi fi khalqis samawati wal ardi, itu yang kedua fi ikhtilafil laili wan nahari, sama ya, ikhtilafin ya, ikhtilafin kalau dia sendiri ya, tapi karena dia idhofah dengan al-laili wan nahari, maka ikhtilafil laili wa ikhtilafin nahari ya, atau digabung jadi ikhtilafil laili wan nahari. Ini majrur yang kedua.
ya. Kemudian majrur yang ketiga adalah fil fulki, ya, karena ada wawunya ini wawu ataf ya, jadi fi-nya tidak disebutkan lagi ya. Langsung saja wal fulki. Padahal ini atafnya kepada yang pertama tadi ya, fi khalqis samawati, kemudian fi ikhtilafil laili, kemudian yang ini yang ketiga fil fulki ya. Fil fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Nah, allati adalah isim mausul, dia dilanjutkan dengan nanti jumlah sila. Jumlah silanya menerangkan kepada isim yang ada di depannya, yaitu al-fulki ya. Al-fulki allati ya. Allatinya yang bagaimana? Yang tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Tajri ini fi'il mudhari ya, kemudian fa'ilnya adalah al-fulki, kemudian fil bahri jar majrur, ini keterangan tepat ya. Kemudian bima yanfa'un nasa ya, bi huruf jar maknya majrur. Maknya di sini adalah isim mausul, yanfa'un nasanya adalah menjadi jumlah silahnya. Kemudian wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in ya, kalau tadi ada fi khalqis samawati, fi ikhtilafil laili, kemudian fi ma anzalallahu ya, fil fulki ya, fil fulki lati tajri. Kemudian yang berikutnya fi ma anzalallahu minas sama'i min ma'in ya. Maknya isim mausul, anzalallahu minas sama'i min ma'in itu jumlah silah ya. Nah, jumlah silahnya tadi ada jumlah fi'liyah, ini fi'ilnya, kemudian fa'ilnya huwa, di sini huwanya digantikan ya, atau langsung dimunculkan pengganti huwanya yaitu Allahu ya. Kemudian jadi ini ada fa'il dan fi'il. Kemudian minas sama'i min ma'in, min huruf jar, as-sama'i majrur. Ini juga min ma'in ya, min huruf jar, as-sama'i majrur ya. Jadi yang ini menjadi keterangan dan objek ya. Berikutnya akibat dari anzalallahu minas sama'i min ma'in ya, maka fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Fa'ahya, ahya fi'il madi ya. Kemudian bihi jar majrur, al-ardonya menjadi maf'ul dari fi'il ini ya. Kemudian ba'da mautiha, ba'danya zarf ya. Ba'da mautiha, mautun dan ha jadi mautiha ya. Kemudian fa'ahya tadi atofnya ada kepada wabassa fiha min kulli dabatin. Bassa itu fi'il madi ya. Kemudian fiha fi'il jar, haknya majrur, haknya menunjuk kepada al-ardi tadi ya. Kemudian min kulli dabatin, min huruf jar, kullinya majrur, kulli dabatin ini apa namanya? Sifat ya. Idofah ya, kulli dabatin. Ini idofah ya. Kemudian wa tasrifir yahi was-sahabil musakhkhari. Tasrifir yahi ini juga idofah. Kemudian was-sahabil musakhkhari juga idofah ya. Kemudian bainas sama'i wal ardi yang juga sama ya. La ayatin liqaumin yaqiluna. La ayatin ini barisnya kasroh ya. Kemudian liqaumin, linya huruf jar, kaum ini majrur, jadi dia la ayatin liqaumin yaqilun ini sebagai isim inna tadi ya. Tapi kalau di breakdown lagi, la ayatin liqaumin yaqilun, liqaumin juga hubungannya sebagai sebagai keterangan ya, atau sebagai sifat boleh. Kemudian yaqilun ini fi'il mudhari ya. Wa minan nasi may yattakhidzu min dunillahi andada. Min huruf jar, an-nasinya majrur, man yattakhidzu min dunillahi andada ya. Ini juga sama ya, man yattakhidzu ini syarat ya. Kemudian apa namanya? Min dunillahi, min huruf jar, duninya majrur, dunillahinya idhofah, andadannya sebagai apa nih, sebagai pengganti maf'ul ya, man yattakhidzu andadan min dunillah.
Kemudian yuhibbunahum kahubillah. Yuhibbunahum fi'il mudhari ya, dhamir hum. Kemudian apa nih? Yuhibbunahum ini yuhibbuna ini ada kata habba yuhibbu ini domirnya huwa ya, hukumnya menjadi maf'ulnya. Kemudian kahubillah ya, kahubillah ka-nya huruf jar, hubbinya majrur, kahubillahnya idhofah. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina isim mausul, amanu itu jumlah sila. Kemudian asyaddu hubban lillah itu keterangan dari alladzina amanu ya, asyaddu hubban lillah. Berikutnya walau yarol ladzina zalamu izraunal adzaba. Walau ya. Kondisian ya. Yarol ladzina, yaro ini fi'il mudhari, alladzina ini isim mausul, zalamu, kemudian ini fi'il madhi ya. Iz yarawna al-azaba. Iz yarawna al-azaba, ada iz ya. Kemudian yarawna, ini fi'il mudhari, al-azaba ini menjadi maf'ulnya ya. Kemudian annal quwwata lillahi jami'a. Anna ya sama seperti inna tadi, berarti ada isim anna dan ada khabar anna ya. Di sini al quwwata dia karena isim yang mansub maka dia menjadi isim anna ya atau mubtada'nya, kemudian lillahi jami'annya khabarnya ya. Kemudian wa annallaha syadidul azab ya, ada annallaha syadidul azab, berarti Allah sebagai apa namanya isim anaknya, kemudian syadidul azab sebagai khabar anak. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u ya. Tabarra'a ini fi'il mudhari ya. Apa namanya ya? Tabarra'a ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Kemudian alladzina itu fa'ilnya ya. Kemudian alladzina ini isim mausul, berarti ittabi'unya jumlah silahnya ya. Jadi alladzina taba'u, alladzina tubi'u ya, alladzina tubi'u. Kemudian min huruf jar, alladzina-nya isim mausul, ittaba'u ini fi'il madhi ya. Kemudian warwaul azaba, ro'a ya, dikata ro'a ini fi'il madhi ya. Al-azabanya maf'ul. Wa taqatta'at bihimul asbab. Qata'a itu dari kata dari fi'il mudhari ya, artinya memutus atau memotong. Qata'at berarti ini domirnya hiya ya. Hiya kembali kepada al-asbab ya. Bihim, binya huruf jar, himnya majrur. Kemudian wa qala ladzina taba'u law anna lana karatan ya. Wa qala ini fi'il madhi ya. Nah, isi dari qala ini adalah sebuah kalimat. Kalimatnya alladzina taba'u law anna lana karatan ya. Alladzina isim mausul, taba'unya fi'il mudhari ya, fi'il madhi. Jadi ini fi'il dan fa'il ya. Kemudian law anna lana karatan ini ada anak lagi di sini ya. Ada anak terus isimnya karotan ya. Karena di sini dia masuk ya. Berikutnya fa natabarra minhum. Fa natabarra ya, fa natabarra. Berarti natabarra ini fi'il mudhari ya. Kenapa dia a bukannya u di belakangnya? Karena ada fa ya, fa jawab. Fa natabarra ya. Domirnya anu minhum jar majrur kama tabarra'u minna ya, kama tabarra'u minna. Kemudian kadzalika yurihimullahu a'mal masyaratin alaihim ya. Kalau tadi pana tabarru'a minhum kama tabarra'u minna, kemudian kadzalika ka huruf jar, al-dzalikanya majrur ya. Kadzalika yurihimullahu ya. Yurihimullahu dari kata ro'a yuri ya, ini fi'il mudhari ya, Allahu sebagai fa'ilnya.
a'malahum hasaratin alaihim, a'malahum, kemudian ini apa namanya idhofah ya, kemudian hasaratin alaihim, a'malahum hasaratin alaihim ya. Jadi hasaratin ini maf'ul ya dari yurihim. Wa mahum bi kharijina minan nar. Maknya maknafi ya, hukumnya yang dinafikan ya. Isim mak ya berarti ya bi kharijina minan nar. Berarti ini apa? Wa mahum bi kharijina, ini kharijinanya menjadi mubtada ya, minan nar menjadi khabar ya. Oke, hadirin sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan maknanya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musafari baina samai wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa ketika ada inna maka ada isim inna dan ada khabar inna. Isim innanya yang mana? Sudah kita bahas tadi. Isim innanya adalah la ayatin liqaumin yaqilun. Jadi kalau mau memahami, maka yang kita plotkan kalau biasa dalam terjemahan bahasa Indonesia itu untuk kata bahasa Indonesia mubtada'nya pokok kalimatnya ada di depan ya. Kemudian khobarnya ada di belakang ya. Jadi misalnya kalau kita mau terjemahkan inna la ayatin liqaumin yaqilun, sesungguhnya ya, sungguh pada ayat-ayat Allah itu ya, liqaumin yaqilun, bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang berakal ya. Nah, ayat ini yang mana? Ayat ini adalah fi khalqis samawati wal ardi ya. Ini ayatin, salah satu atau bagian dari ayatin yang Allah jelaskan. Yang pertama Allah menjelaskan secara tertulis atau bahasa yang tersurat. Kemudian ada lagi nanti bahasa yang tersirat, yang tidak tertulis. Misalnya di sini hanya tertulis fi khalqis samawati wal ardi, dalam proses penciptaan alam semesta ya, baik as-samawat dan al-ard ya. Nah, ini tentu Al-Qur'an tidak mengungkap semua detailnya ya, tapi nanti dengan patokan ayat ini maka kita bisa mengembangkan ilmu, yaitu tentang ilmu pasti alam ya, atau ilmu yang katakanlah IPA ya, ilmu pengetahuan alam, atau ilmu astronomi dan sebagainya ya. Kemudian tapi nanti setiap arti atau setiap kata yang diungkapkan secara pasti alam ya tentu pada kenyataan alam semesta ini ada ya, dan nanti dia punya makna yang tersirat ya, yaitu yang tidak diungkapkan oleh ayat ini, yaitu makna yang kita gali dari pemahaman yang kita baca dari ayat ini. Kemudian saya bahas yang tersurat dulu ya, yang menjadi pasti alam ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi ya, dalam proses penciptaan langit dan bumi ya. Kemudian wa ikhtilafil laili wan nahari, dalam perbedaan ya, perbedaan pergantian waktu lail wan nahar, malam dan siang ya. Kemudian ini juga bicara soal ilmu alam ya, ada terjadi proses pergantian hari karena ada perputaran atau peredaran bumi pada porosnya ya. Kemudian wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa. Al fulki itu suka diterjemahkan menjadi bahtera, menjadi perahu, menjadi kapal laut ya kan gitu ya. Nah, al fulki yang bagaimana? Yang allati tajri fil bahri, yang berlayar di lautan ya, bima yanfa'un nasa, dengan membawa sejumlah barang yang memang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia ya. Nah, kalau bicara ayat ini tentu kita sedang bicara transportasi kapal laut yang digunakan untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan manusia, atau misalnya kita bicara soal ekspor impor ya. Jadi kapal laut yang digunakan untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan manusia, bisa saja kebutuhan sandang pangan, bisa saja kebutuhan
lain-lain ya yang bisa digunakan, ditransportasikan menggunakan kapal laut. Jadi bicara transportasi, bicara ekspor impor ini ya, kan gitu ya. Kalau sudah menggunakan kapal. Kemudian wama anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit yaitu air ya, yaitu komponen air. Kemudian ahya bil ardo ba'da mautiha, dari proses penurunan air itu atau proses penurunan hujan itu, maka dari hujan itu nanti akan menyuburkan lahan-lahan tanah permukaan bumi yang gersang, yang kering, yang tandus ya, menjadi lahan-lahan yang subur sehingga bisa menghidupkan ya bagian-bagian bumi yang sudah mati. Wa bassa fiha min kulli dabatin. Nah, setelah tumbuh aneka pohonan ya, kemudian nanti Allah membangkitkan atau Allah menghidupkan atau Allah menciptakan aneka hewan ya. Setelah adanya tumbuhan baru Allah menciptakan aneka hewan. Salah satunya adalah dimulai dari binatang yang kelas rendah, dalam arti memang tingkatannya paling rendah ya. Misalnya kalau kita memahami dari teorinya ilmu alam, itu setelah proses penciptaan alam semesta, maka nanti proses pendinginan permukaan bumi, setelah itu nanti baru ada air, kemudian baru ada, setelah airnya ada, baru nanti akan ada sel-sel ya, makhluk-makhluk yang bersel satu, nanti lama-lama berkembang biak menjadi sel 2, sel 4, dan seterusnya ya, sehingga menjadi makhluk yang beraneka ragam ya. Kemudian watasrifir riyahi ya, ini dari gerakan ya atau hembusan angin ya. Ini juga hembusan angin membawa pergerakan awan ya. Kalau awan saja tidak ada angin, maka awannya akan stuck di situ saja, tidak didorong oleh angin ya. Kemudian wasahabil musakhkhari ya, awan yang dikendalikan ya, diarahkan. Tentu yang menggerakkan tadi adalah ariyah ya, angin. Bainas sama'i wal ardi, yang berada di antara langit dan bumi ya. La ayatin liqaumin yaqilun, yaitu semuanya adalah bagian dari penjelasan tentang ayatin bagi orang-orang atau kaum yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan kecerdasan yang Allah berikan. Ya, jadi ketika bicara soal pasti alam, ya, ada proses penciptaan langit dan bumi, ada proses akibat dari peredaran bumi, terjadi pergantian malam dan siang, kemudian ada kapal laut, kapal layar yang berlayar menghantarkan, membawa aneka kebutuhan umat manusia, sehingga kita bicara dari bicara pasti alam menjadi bicara transportasi, menjadi bicara ekspor impor ya, menjadi bicara ekonomi dan seterusnya ya, yang berkembang. Kemudian wa anzalallahu minas sama'i ya, proses penurunan air juga itu bicara bagian dari ilmu pasti alam. Hadirin sekalian, sekarang kita ingin mengungkapkan sesuatu yang tersirat ya. Kalau tadi secara gamblang membicara soal pasti alam, maka setiap peristiwa pasti alam itu tentu ada pantulan budaya ya, yang harus kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa alam itu. Nah, ketika bicara ayatin sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, maka ayatin lain yaitu ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan, proses penurunannya laksana bagaikan hujan ya, dari langit, yaitu wahyu Allah yang diturunkan dari langit. Kemudian kalau hujan itu nanti menyuburkan lahan-lahan yang kering, kemudian nanti dari lahan-lahan kering itu tumbuhlah aneka makhluk hidup ya, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Nah, demikian hanya dengan wahyu Allah yang diturunkan dari langit, maka setelah itu akan menumbuhkan hati-hati yang tandus, hati-hati yang kering, hati-hati yang gersang, hati-hati yang tidak subur ya, maka nanti di situ tumbuhlah benih-benih iman, benih-benih keyakinan, benih-benih akidah, sehingga nanti dengan itu
maka manusia punya pedoman, punya pegangan untuk menumbuhkan aneka tindakan-tindakan yang tentu sesuai dengan bimbingan dari ajaran Allah. Kemudian kalau kita bicara misalnya penciptaan as-samawati wal ard, maka secara struktur alam semesta ini ada as-samawat yang di atas, ada al-ard yang di bawah, yang kita injak-injak itu al-ard. Nah, berarti kalau dalam struktur dinamika tatanan kemasyarakatan, maka ada kelas atas yang menjadi pemimpin dan kelas bawah yang menjadi rakyatnya, di mana antara pemimpin dan rakyatnya harus bekerja sama. Pemimpin itu dia membimbing rakyatnya, membimbing umatnya kepada jalan yang benar, menciptakan kebijakan-kebijakan, menciptakan peraturan-peraturan yang harus ditegakkan oleh seluruh umat manusia, di mana rakyatnya harus tunduk pada pemimpinnya, harus mengikuti peraturan-peraturan yang diciptakan demi terwujudnya tujuan bersama, visi misi bersama. Kalau katakan dalam sebuah bingkai negara, maka ada pimpinannya, ada pemerintahnya, ada rakyatnya, maka antara pemerintah dan rakyatnya bekerja sama dalam rangka mewujudkan harapan cita-cita negara, yaitu misalnya masyarakat adil, sejahtera, aman, damai, adil makmur dan sebagainya, seperti itulah kira-kira. Kemudian ada ikhtilafil laili wan nahar, ada perbedaan siang dan malam, di mana siang itu menjadi pantulan terang, ada al-lail yang malam yang menjadi pantulan gelap. Nah, dari suasana tatanan sosial di masyarakat, maka ada bagian masyarakat yang memang hidupnya dalam suasana terang benderang, ya, artinya masyarakat atau umat yang sudah mendapatkan petunjuk. Sedangkan bagian lain itu adalah masyarakat yang hidupnya gelap gulita, masyarakat yang hidupnya zulumat, masyarakat yang hidupnya masih tidak mengerti ilmu, tidak mengerti petunjuk. Jadi ada tataran kelompok masyarakat yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ada tataran masyarakat yang tidak mau menggunakan petunjuk Allah, tidak mau mempelajari petunjuk Allah. Kemudian al-fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, al-fulk itu kapal, bahtera. Sama seperti misalnya bahtera itu seperti ungkapan sebuah organisasi. Kita suka menganggap misalnya kalau ada orang baru berumah tangga, kita suka mengucapkan selamat mengarungi bahtera kehidupan, ya. Artinya bahtera itu di mana kalau kapal itu ada nahkodanya, pimpinannya, ada awak kapalnya, ada penumpangnya dan sebagainya. Di mana semua satu sama lain punya tujuan yang sama, yaitu mencapai pantai cita, ya. Nah, ketika semua yang ada di kapal itu bekerja sama, tidak saling merusak, tidak saling bermusuhan, tidak saling mengusik, tidak saling membocorkan, ya, maka tujuan bersama akan dicapai. Tapi manakala ada salah satu misalnya dari penumpang kapal itu yang membocorkan kapal, tentu nanti akan menenggelamkan kapal itu. Tentu yang menjadi korban adalah semua penumpang kapal berikut awak kapalnya. Jadi bahtera tatanan organisasi yang kita bangun, baik organisasi rumah tangga, baik organisasi masyarakat, baik organisasi sosial, baik organisasi negara, maka mulai dari nahkodanya, para krunya, para awak kapalnya, dan seluruh para penumpangnya, rakyatnya, maka semuanya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Sehingga dengan peraturan itu, kita berjalan menuju kepada pantai tujuan, pantai yang dicita-citakan. Hadirin sekalian, itu ayat 164 ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan pasti alam dan ada ungkapan-ungkapan sosial budaya yang tersirat dari ayat yang diungkapkan itu. Kemudian wa minan nasi mayyatakizu min dunillahi andadan yuhibbunahu kahubillah. Dari sebagian manusia ada yang, kalau tadi bicaranya ada as-samawati wal ard, ya,
ada tatanan masyarakat yang berada di kelas atas, menjadi pucuk pimpinan, menjadi tokoh-tokoh masyarakat, ada juga masyarakat, tatanan masyarakat yang ada di bawahnya. Nah, mereka itu, di antara mereka itu ada yang mayyatakhizu min dunillahi andadan, ya. Mereka mengambil, mereka menggunakan ajaran penataan hidup bagi mereka itu selain dari ajaran Allah, ya. Artinya mereka tidak menggunakan ajaran Allah, tapi mereka mengambil ajaran-ajaran lain selain dari ajaran Allah yang mereka gunakan untuk pedoman hidup mereka. Kemudian yuhibunahum kahubillah, mereka itu mencintai pola hidupnya, mencintai gaya hidupnya sama seperti seolah-olah mencintai ajaran Allah. Jadi mereka punya pedoman sendiri, mereka bikin jalan sendiri, mereka punya gaya hidup sendiri, seolah-olah mereka menggunakan ajaran Allah, seolah-olah mereka mencintai ajaran Allah, padahal hakikatnya bukan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, orang-orang yang patuh dengan ajaran Allah, orang-orang yang pandangan dan sikapnya sesuai dengan ajaran Allah, itu asyaddu hubbalillah. Mereka sangat rindu, sangat cinta dengan ajaran Allah ini. Mereka sangat rindu untuk menegakkan tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah ini. Kemudian walau yarul ladzina zalamu iz yaunal azaba anna quwwata lillahi jami'an. Seandainya, sekiranya orang-orang yang zalim itu, yang tadi mengambil ajaran selain dari ajaran Allah, seolah-olah mereka ya mungkin ada ajaran Allah tapi yang mereka duplikasi, mereka jiplak, mereka modifikasi sehingga menjadi ajaran yang mereka create sendiri, mereka ciptakan sendiri, seolah itu ajaran dari Allah, padahal bukan, yang mereka kembangkan sendiri. Nah, kalau saja mereka menyadari ya bahwa yang mereka kerjakan itu adalah bagian dari kezulumatan, bagian dari kezaliman, ya, alladzina zalamu, ya. Kalau mereka menyadari, maka tentu mereka akan menyatakan bahwa annal quwwata lillahi jami'a, bahwa sesungguhnya segala potensi, segala daya upaya kekuatan hanya dari Allah, tentu dengan mengikuti ajaran Allah. Tapi mereka tidak menyadari, ya, mereka sudah asik dengan gaya hidup mereka, mereka sudah asik dengan tradisi budaya-budaya mereka yang sepertinya itu dari ajaran Allah, padahal itu adalah hasil pengembangan pola pikir mereka yang mereka jiplak, yang mereka campur aduk, ya, dari ajaran Allah. Kemudian wa anallaha syadidul azab, dan Allah dengan kepastian ajarannya maha pedih azabnya manakala bagi mereka-mereka yang tidak mau membersihkan diri dengan ajaran Allah, bagi mereka-mereka yang memutarbalikkan, bagi mereka yang mencampur adukan ajaran Allah dengan ajaran-ajaran zulumat, dengan ajaran-ajaran yang gelap, ya, dengan kelompok-kelompok yang ikhtilafil laili, ya. Kemudian istabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ya. Sekiranya, seandainya, jika ya orang-orang yang diikuti itu, ya, istabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, orang-orang yang diikuti itu akan melepaskan diri, melepaskan tanggung jawab, ya, dari orang-orang yang mengikutinya. Artinya ketika misalnya dalam tatanan pemerintahan, berarti ada pemerintahnya, ada rakyatnya, rakyatnya mengikuti pemerintahnya. Atau misalnya dalam tatanan sosial masyarakat ada tokoh organisasi, tokoh masyarakat, di mana masyarakatnya mengikuti para tokohnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Nah, ketika ajaran-ajaran yang mereka praktekkan, ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya,
kemudian masyarakat yang mengikuti, padahal ajaran-ajaran itu adalah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sama atau yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, cuma seperti ya hasil manipulasi mereka seperti ajaran Allah, maka ketika nanti mereka dimintai pertanggungjawaban, maka mereka melepaskan diri. Orang-orang yang diikuti melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya, ya mereka tidak bertanggung jawab. Kemudian warawal azaba wa taqattu'at bihimul asbab. Jadi mereka-mereka yang para pimpinan ini, para pucuk pimpinan ini, setelah mereka mungkin mencari keuntungan bagi kelompoknya, bagi kroni-kroninya, kemudian dia mengelabui warga masyarakatnya. Nah, ketika sudah terjebak dalam suasana yang tidak menguntungkan, maka mereka melepaskan diri, mereka tidak bertanggung jawab, ya. Dan mereka memutuskan hubungan, ya, mereka memutuskan hubungan apapun alasannya, apapun sebabnya. Kemudian waqala alladziina taba'u law anna lana karatan fanatabara minhum. Orang-orang yang tadinya mengikuti para kelompok Al-Ar ini, para kelompok rakyat jelata yang mengikuti para pimpinannya, mengikuti para tokohnya, setelah mereka tahu, mereka menyadari bahwa mereka itu telah tertipu, ya. Kemudian mereka menyatakan bahwa sekiranya ada kesempatan untuk kembali lagi, balik lagi kepada kenangan masa lalu, maka panatabaru minhum kama tabaru minna, maka mereka akan meninggalkan itu ajaran-ajaran sesat yang dipraktekkan, yang dicontohkan, yang diundang-undangkan oleh para pimpinannya. Mereka akan meninggalkan ajaran-ajaran sesat itu, seperti mereka juga telah meninggalkan kita, katanya gitu ya. Jadi ketika masyarakat yang sudah terjerumus kepada lembah yang hina, lembah kesusahan, kemiskinan dan sebagainya, akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Nah, mereka juga si orang-orang yang mengikuti akan berpikir seperti itu. Kalau ada kesempatan untuk balik lagi, maka mereka akan tinggalkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, ya, tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya, kalau sekiranya mereka menyadari dari sekarang, ya, bahwa mereka sedang ditipu, mereka sedang dibuai, sedang dirayu dengan ragam ajaran yang tidak sesuai dari ajaran Allah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Seperti itulah Allah memperlihatkan kepada mereka itu amal-amal perbuatan mereka yang telah mereka lakukan, ya. Jadi kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian untuk mengingatkan Nabi Muhammad dan para umatnya, dan seterusnya ayat ini turun terus kepada kita semua hingga saat ini, maka sebelum kita menyesal seperti orang-orang yang waqala alladziina taba'u law anna lana karatan tadi, maka sebelum kita menyesal, sudah mengingatkan ini, sudah kita sampaikan ini jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Allah, sehingga nanti kamu akan tertipu, kamu akan menyesal, sehingga nanti kalau sudah menyesal baru ngomong. Kalau ada kesempatan balik lagi, buat tinggalin itu pemimpin-pemimpin durhaka, pemimpin-pemimpin zolim, pemimpin-pemimpin pembohong yang hanya mengelabui, mencari keuntungan dari rakyatnya. Ya, tapi kalau sudah seperti itu, kalau sudah tertipu, sudah tertindas dan sebagainya, baru menyadari, ya akibatnya akan sulit. Kenapa? Karena belum tentu ada kesempatan untuk balik lagi untuk membangun kehidupan lagi. Ya, kalau kesempatan itu masih ada, masih di dunia, ya mungkin masih bisa ada kesempatan taubat. Tapi manakala sudah tidak ada kesempatan, ya repot. Kan gitu ya. Nah, makanya kata Allah, wa ma hum bi kharijin minan nar. Mereka-mereka yang sudah terlibat, mereka-mereka yang sudah terlilit dalam pola hidup seperti itu, mereka sulit untuk keluar dari kehidupan anak, kehidupan yang bagaikan siksa neraka. Seperti misalnya ketika masyarakat sudah hidup dalam pola hidup kapitalis, sudah hidup dalam pola hidup riba, sudah hidup dalam pola sosialis dan sebagainya, sehingga ketika sudah pola hidup kapitalis, sosialis, riba dan sebagainya sudah mencengkram kehidupan mereka yang sangat kuat, mereka sulit untuk melepaskan diri.
maka Allah sudah mengingatkan jangan sampai tertipu oleh yang nampak di permukaan sepertinya indah, sepertinya menarik, pada hakikatnya justru menjerumuskan umat manusia. Hadirin sekalian, kira-kira itu kajian kita berkaitan dengan surat Baqarah 164 sampai 167. Semoga kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari ayat yang kita bahas, dan tentunya kalaupun ini benar, ini mendatangkan petunjuk buat kita, maka ini semata-mata datang dari Allah. Kalaupun ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, semata-mata ada kealfaan bagi saya yang dalam hal ini menjadi pemandu kajian kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan, dan tentu bila ada kebaikan-kebaikan, maka kita berbagi kebaikan ini kepada seluruh khalayak atau handai Tuhan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.